Di sebuah kota yang sibuk oleh perniagaan dan percakapan manusia, Kufah, yang panas oleh matahari dan riuh oleh suara pasar, lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim seorang perempuan sederhana. Anak itu diberi nama Hasan. Ia bukan anak bangsawan, ayahnya bukan orang terpandang, ibunya bukan perempuan yang dikenal di kalangan orang-orang besar. Ia lahir tanpa kemegahan, tanpa sorak-sorai, tanpa harapan besar dari masyarakat. Namun, siapa yang tahu bahwa dari rahim kesederhanaan itu kelak akan lahir seorang yang mengguncang istana dengan kata-kata dan menelanjangi kebodohan manusia dengan tawa. Ibunya menggendongnya dengan penuh cinta, namun hidup tak memberinya kemewahan. "Anakku," bisik sang ibu suatu malam, ketika Hasan masih kecil, "hidup ini tidak akan selalu ramah. Tapi jika engkau tak mampu jadi orang kuat, jadilah orang yang cerdas, sebab kecerdasan bisa menyelamatkanmu bahkan dari pedang." Kalimat itu masuk perlahan ke dalam jiwanya, dan disitulah benih Abu Nawas mulai tumbuh. Hasan tumbuh berbeda. Ia tidak seperti anak-anak lain yang patuh tanpa bertanya. Ia tidak pula seperti pemuda yang hanya mengikuti arus. Ia bertanya, terlalu banyak bertanya. Kenapa orang kaya sering sombong? Kenapa orang miskin harus tunduk? Kenapa yang berkuasa sering merasa paling benar? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya dijauhi. Di pasar ia sering jadi bahan tertawaan. Di majelis ia dianggap anak yang kurang ajar. Di antara teman-temannya ia sering disebut aneh. Namun Hasan tidak marah. Ia hanya tersenyum. Karena diam-diam ia sedang belajar. Belajar memahami manusia, belajar melihat kebodohan yang disembunyikan di balik pakaian indah, dan dari situlah ia mulai mengerti satu hal penting. Manusia seringkali lebih pandai menipu daripada memahami dirinya sendiri. Saat usianya mulai dewasa, Hasan meninggalkan rumah. Ia tidak membawa harta, tidak membawa bekal yang cukup. Yang ia bawa hanyalah satu, keinginan untuk memahami dunia. Ia berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu guru ke guru lain. Ia belajar agama, ia belajar sastra, ia belajar logika, dan yang paling penting, ia belajar tentang manusia. Suatu hari seorang gurunya bertanya, "Wahai Hasan, apa yang kau cari dalam hidup ini?" Hasan menjawab dengan tenang, "Aku ingin memahami manusia agar aku tidak tertipu oleh mereka." Sang guru tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah, karena manusia adalah makhluk paling sulit untuk dipahami." Dan benar saja, dalam perjalanannya, Hasan melihat banyak hal. Ia melihat orang alim yang ternyata tamak. Ia melihat orang miskin yang lebih mulia dari raja. Ia melihat hakim yang bisa dibeli. Ia melihat penguasa yang takut pada rakyatnya sendiri. Dan perlahan cara berpikirnya berubah. Ia tidak lagi melihat dunia hitam dan putih. Ia melihatnya sebagai panggung di mana manusia memainkan perannya masing-masing. Suatu hari dalam sebuah majelis, Hasan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang berbeda. Alih-alih berbicara serius seperti ulama lain, ia justru menggunakan cerita yang lucu, aneh, bahkan terkadang terlihat bodoh. Orang-orang tertawa, namun setelah tawa itu reda, mereka terdiam karena di balik kelucuan itu tersimpan kebenaran yang menampar. Sejak saat itu, orang-orang mulai memanggilnya dengan nama baru, Abu Nawas. Sebuah nama yang kelak akan dikenal bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, tapi karena kecerdasan yang dibungkus dalam kelucuan. Namun tidak semua orang menyukainya. Banyak yang merasa terancam. "Orang ini berbahaya," kata seorang pejabat. "Ia membuat kita terlihat bodoh tanpa kita sadari." Dan memang benar, Abu Nawas tidak menyerang dengan pedang. Ia tidak melawan dengan kekerasan. Ia hanya membuat orang berpikir. Dan bagi sebagian orang, itu jauh lebih menakutkan.
Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga seorang penguasa besar. Ia adalah raja yang cerdas namun juga keras. Ia ingin menguji Abu Nawas. Bawa dia ke hadapanku, perintahnya. Ketika Abu Nawas masuk ke istana, ia tidak gemetar. Ia tidak pula menunjukkan rasa takut. Ia berjalan santai, seolah-olah istana itu hanyalah rumah biasa. Raja memperhatikannya. Jadi kau ini yang disebut-sebut sebagai orang cerdas itu? Abu Nawas tersenyum. Bukan saya yang bilang, Yang Mulia. Orang-oranglah yang terlalu baik hati. Raja tertawa, dan sejak saat itu dimulailah hubungan yang unik antara seorang raja dan seorang penghibur yang sebenarnya adalah filsuf. Meski dikenal lucu, hidup Abu Nawas tidak selalu ringan. Ia sering difitnah, sering dijebak, bahkan beberapa kali hampir dihukum mati. Namun setiap kali itu terjadi, ia selalu berhasil keluar dengan cara yang tak terduga. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kecerdasan yang lahir dari pengalaman pahit. Suatu malam, ia duduk sendirian. Langit gelap, bintang bertaburan. Ia berkata pelan, "Ya Tuhan, orang-orang hanya melihat aku tertawa, tapi Engkau tahu betapa sering aku harus menahan luka." Dan disitulah kita melihat sisi lain dari Abu Nawas. Seorang manusia yang menggunakan humor bukan hanya untuk menghibur orang lain, tapi juga untuk menyembunyikan kesedihannya sendiri. Istana bukan tempat yang ramah bagi orang jujur. Di balik dinding-dinding megah itu tersembunyi banyak kepentingan. Senyum yang tampak tulus seringkali hanyalah topeng, dan pujian seringkali hanyalah jebakan. Abu Nawas memahami itu sejak awal. Ia tahu setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya ditimbang, dan setiap kesalahannya bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Para pejabat mulai merasa gelisah. Selama orang ini ada, bisik mereka satu sama lain. Kebodohan kita akan terus terlihat. Maka mereka merancang tipu daya. Suatu hari, raja memberikan sebuah perintah yang aneh. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau membuat sesuatu yang tidak terlihat namun benar-benar ada." Para pejabat tersenyum diam-diam. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Namun Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata pelan, "Baik Yang Mulia, beri saya waktu." Hari berganti hari. Lalu ia kembali ke istana dengan sebuah kotak kecil. "Apa itu?" tanya raja. "Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi benar-benar ada," jawab Abu Nawas. "Buka." Abu Nawas tersenyum. "Yang Mulia tidak akan bisa melihatnya, kecuali jika Yang Mulia adalah orang yang jujur." Istana mendadak sunyi. Raja terdiam, para pejabat saling berpandangan. Tak satu pun berani berkata bahwa mereka tidak melihat apa-apa, karena itu berarti mereka mengakui bahwa mereka tidak jujur. Akhirnya raja tertawa keras dan para pejabat hanya bisa menunduk, menelan rasa malu yang tak bisa mereka ungkapkan. Namun tidak semua ujian berakhir dengan tawa. Suatu hari, seorang pejabat yang sangat membenci Abu Nawas berhasil memfitnahnya. Ia menuduh Abu Nawas menghina raja. Tuduhan itu berat, dan di dalam istana, tuduhan seperti itu bisa berarti kematian. Abu Nawas ditangkap. Ia dimasukkan ke dalam penjara yang gelap dan dingin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di ambang kematian. Malam itu ia tidak tertawa. Ia duduk diam dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. "Ya Allah," bisiknya, "selama ini aku bermain dengan kata-kata, tapi kini aku hanya punya Engkau." Keesokan harinya ia dibawa ke hadapan raja. "Apakah benar kau menghina aku?" tanya raja dengan dingin. Abu Nawas mengangkat wajahnya. "Jika aku menghina Yang Mulia, tentu aku orang bodoh. Dan jika aku orang bodoh, mengapa selama ini mereka takut padaku?" Raja terdiam. Kata-kata itu sederhana namun tepat. Para pejabat yang menuduhnya mulai gelisah dan akhirnya kebenaran pun terungkap.
Abu Nawas dibebaskan, namun sejak hari itu ia berubah. Orang-orang masih melihatnya sebagai sosok lucu, namun mereka tidak tahu bahwa di dalam hatinya sesuatu telah berubah. Ia mulai lelah, bukan lelah karena hidup, tapi lelah karena melihat manusia yang tak kunjung belajar. Suatu hari seorang pemuda bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau selalu bisa menjawab semua pertanyaan?" Ia tersenyum tipis, "Bukan karena aku tahu segalanya, tapi karena aku tahu betapa sedikitnya yang aku tahu." Pemuda itu terdiam, dan disitulah letak kebijaksanaan yang sebenarnya. Bukan pada orang yang merasa paling pintar, tapi pada orang yang sadar akan keterbatasannya. Semakin bertambah usia, Abu Nawas semakin sering menyendiri. Ia lebih banyak duduk daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada membuat orang tertawa. Ia mulai menyadari satu hal. Selama ini aku menertawakan dunia, tapi ternyata dunia juga sedang menertawakanku. Ia melihat kembali hidupnya. Tawa yang dulu ia banggakan, kini terasa kosong. Kecerdasan yang dulu ia gunakan, kini terasa kecil di hadapan Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kerendahan hati. Abu Nawas tidak lagi sering ke istana. Ia memilih hidup sederhana. Orang-orang masih datang kepadanya bukan untuk tertawa, tapi untuk belajar. Ia tidak lagi menjawab dengan kelucuan, ia menjawab dengan ketenangan. Suatu hari, seseorang bertanya, "Apa hal paling berharga yang engkau pelajari dalam hidup ini?" Abu Nawas menatap jauh, lalu berkata pelan, "Bahwa hidup ini terlalu singkat untuk kesombongan dan terlalu berharga untuk disia-siakan." Hari itu datang tanpa banyak tanda. Abu Nawas terbaring lemah, tidak ada kemegahan, tidak ada istana, tidak ada sorak-sorai, hanya beberapa orang di sekitarnya. Ia membuka matanya perlahan. "Apakah orang-orang masih tertawa?" tanyanya pelan. "Masih," jawab seseorang. Ia tersenyum. "Kalau begitu, biarkan aku pergi dengan membawa satu harapan." "Apa itu?" "Semoga suatu hari nanti mereka tidak hanya tertawa, tapi juga mengerti." Dan perlahan napasnya berhenti. Abu Nawas telah pergi, namun kisahnya tetap hidup. Ia bukan sekedar pelawak, ia bukan sekedar orang cerdas. Ia adalah cermin yang memantulkan kebodohan manusia tanpa membuat mereka merasa diserang. Dan mungkin itulah bentuk kecerdasan yang paling tinggi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini, karena setiap dukungan dari kamu membuat cerita-cerita penuh makna seperti ini terus hidup.